Selamat pagi, Prof. Ferry dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Huzaifa Siregar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan mengenai safety case analysis pada kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti. Berikut untuk outline dari pembahasan saya. Diawali dengan case review mengenai kejadian yang terjadi, dilanjutkan safety case analysis menggunakan dua metode, yaitu fault tree analysis dan bowtie analysis. Kemudian diakhiri dengan preventive dan mitigation skenario. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai TPA Sarimukti, di mana tempat pembuangan akhir Sarimukti terletak di Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, memiliki luas sekitar 25 hektar dan terbagi menjadi 4 zona penampungan sampah. TPA ini melayani pembuangan sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. TPA Sarimukti dikelola oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional atau BPSR DLHK Provinsi Jawa Barat. Masuk kepada pembahasan mengenai case review. Untuk case yang saya pilih adalah kasus kebakaran TPA Sarimukti. Mari kita simak cuplikan video mengenai kejadian kebakaran TPA Sarimukti. Memasuki hari kelima, tim pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Tim kesulitan memadamkan api karena banyak titik api baru yang bermunculan. Puluhan unit damkar dari sejumlah lokasi di Jawa Barat diturunkan untuk membantu memadamkan api. Selama upaya pemadaman api, tempat pembuangan akhir Sarimukti ditutup sementara. Akibatnya terjadi penumpukan sejumlah truk pengangkut sampah di luar TPA Sarimukti. Warga pun diimbau mengurangi sampah rumah tangga karena dikhawatirkan terjadi penumpukan sampah di Kota Bandung. Kebakaran TPA Sarimukti terjadi di tanggal 19 Agustus 2003, di mana lokasi awal terjadinya kebakaran ditemukan di zona 4. Pada hari pertama kejadian, api telah menyebar hingga seluas 1 hektar, kemudian berlangsung lama dan diketahui menyebar hingga seluas 15 hektar. Kondisi setelah kejadian adalah penutupan total operasional TPA Sarimukti untuk pelayanan pembuangan sampah. Hal ini berdampak pada penumpukan sampah di wilayah layanan TPA Sarimukti, terutama di Kota Bandung. Untungnya dari kejadian ini tidak memakan korban jiwa, namun hanya kerugian berupa aset alat berat ekskavator yang habis terbakar. Kejadian ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan TPA Sarimukti yang terkena polusi dari asap kebakaran. Desa yang terdampak adalah yang pertama Desa Raja Mandala, Desa Mandala Sari, dan Desa Cipatat. Menurut pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, diduga kejadian ini berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pemulung di sekitar wilayah TPA. Dari dugaan tersebut, berikut untuk kronologi singkat terjadinya kebakaran TPA Sarimukti. Pada malam hari Sabtu, tanggal 19 2023, api dari rokok pemulung tersebut kemudian memicu terbakarnya sampah-sampah kering di wilayah TPA. Sempat dilakukan pemadaman api, namun pada hari Minggu 20 Agustus 2023, api kembali muncul dikarenakan beberapa faktor lain, yaitu sumbu api yang sudah masuk di lapisan bawah sampah, yang kemudian dipicu juga oleh adanya gas metan di wilayah TPA. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor cuaca yang bertemperatur tinggi dan keadaan yang berangin. Api yang sudah membakar sekitar seluas 1 hektar, kemudian menyebar dan membakar hingga seluas 15 hektar wilayah TPA. Susahnya menemukan titik api dan kurangnya tenaga petugas pemadam kebakaran juga mengakibatkan proses pemadaman kebakaran yang cukup panjang. Hingga pada tanggal 25 Agustus 2023, kebakaran TPA Sarimukti ditetapkan sebagai status darurat bencana oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat, sehingga tim dari BNPB dapat membantu dan mempercepat penyelesaian kejadian ini. Durasi pemadaman dilakukan selama 38 hari hingga hari Selasa tanggal 25 September 2023, di mana kebakaran TPA Sarimukti akhirnya dapat dipadamkan. Dari kronologi di atas diketahui bahwa initiating cause dari kasus ini adalah adanya segitiga api dengan faktor pertama yaitu heat dari puntung rokok yang dibuang oleh pemulung secara sembarang dan juga cuaca yang bertemperatur tinggi. Faktor kedua yaitu oksigen dan faktor ketiga yaitu fuel dari sampah kering yang mudah terbakar serta adanya gas metan yang dapat memicu api kembali muncul. Untuk safety deviation pada TPA Sarimukti adalah tidak ditemukannya SMK 3 yang mengelola manajemen K3L. Operasional TPA yang dipegang oleh BPSR belum dilengkapi dengan pengawasan, pengendalian, ataupun pengadaan keamanan dan keselamatan. Belum adanya pengawasan ketat terhadap pekerja atau pemulung yang beroperasional di TPA Sarimukti. Selain itu juga upaya mitigasi pemadaman dengan bantuan pemadam kebakaran dirasa masih kurang untuk tenaga damkar yang dapat terjun langsung untuk melakukan pemadaman. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi TPA dengan stasiun pemadam kebakaran, serta belum adanya koordinasi kebutuhan dari perhitungan mitigasi jika adanya kejadian kebakaran di TPA kembali. Masuk kepada pembahasan safety case analysis, yang pertama yaitu menggunakan metode fault tree analysis, di mana metode ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu resiko yang berperan langsung terhadap terjadinya kegagalan.
Metode ini dilakukan dengan pendekatan top-down, di mana kita mengasumsikan kerugian dari kejadian puncak atau top event, kemudian kita merinci sebab-sebab sampai pada kegagalan dasar atau root cause. Untuk kejadian kebakaran TPA Sarimukti, ditentukan bahwa kebakaran TPA adalah top event dengan metode FTA ini. Kejadian ini disebabkan oleh segitiga api di mana adanya gas metan dan kendala pemadaman. Pada segitiga api disebabkan adanya faktor cuaca, faktor puntung rokok, dan faktor sampah kering. Pada faktor munculnya puntung rokok disebabkan oleh tidak adanya SOP dan tidak adanya pengawasan yang ketat dari petugas operasional TPA Sarimukti. Pada faktor gas metan, munculnya gas ini dikarenakan adanya kelebihan kapasitas sampah pada TPA ataupun adanya pengumpulan gas metan yang telah dilakukan oleh petugas operasional. Jika faktor terjadinya dikarenakan kapasitas yang berlebih, maka hal ini disebabkan karena adanya isu pengalihan pelayanan pembuangan sampah ke TPA yang lain yang belum selesai ataupun karena tingginya pelayanan pembuangan sampah di TPA Sarimukti yang melebihi kapasitas pelayanannya. Sedangkan pada faktor kendala pemadaman, hal ini disebabkan karena kekurangannya tenaga pemadam kebakaran ataupun karena tidak adanya SMK 3 yang mengelola mitigasi jika terjadi kebakaran di TPA. Dari analisis menggunakan metode ini, didapatkan beberapa faktor akar penyebab terjadinya kebakaran TPA, yaitu tidak adanya SOP, tidak adanya pengawasan, terjadinya isu pengalihan TPA, tingginya pelayanan, serta kurangnya tenaga damkar, dan tidak adanya SMK 3. Kemudian, untuk analisa menggunakan metode kedua, yaitu metode beruntai analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis jalur suatu risiko dari penyebab hingga dampaknya. Pertama, kita menentukan pusat diagram atau risknya, di mana untuk kasus ini kebakaran TPA adalah risk. Di sebelah kiri terdapat beberapa root cause dan preventif kontrolnya. Untuk root cause yang pertama yaitu adanya segitiga api, di mana tindakan preventif yang pertama adalah dengan adanya penguatan SOP berupa pengawasan dan pengontrolan sumber api di lingkungan TPA. Root cause yang kedua yaitu adanya gas metan. Hal ini dapat dikontrol dengan pengumpulan gas metan yang teratur. Root cause yang ketiga yaitu kurangnya SMK 3 dapat dikontrol dengan penguatan atau pengadaan SMK 3 di TPA. Untuk root cause yang terakhir yaitu adanya kendala pemadaman. Hal ini dikontrol dengan penguatan tim damkar berupa koordinasi kebutuhan dan tindakan di TPA. Kemudian di sebelah kanan kita menentukan konsekuensi yang akan terjadi dengan apabila adanya risk kebakaran ini. Untuk konsekuensi yang pertama yaitu terjadinya penumpukan sampah di wilayah layanan dikarenakan ditutupnya operasional TPA yang terbakar. Hal ini dapat dihambat dengan opsi pengalihan pembuangan sampah di TPA atau TPS lain. Konsekuensi kedua yaitu dapat munculnya masalah kesehatan berupa gangguan saluran pernapasan di daerah terdampak asap kebakaran. Hal ini dapat dihambat dengan pengadaan fasilitas kesehatan yang tanggap bencana. Fasilitas kesehatan dapat membantu dan meminimalisir dampak kesehatan. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah adanya kerugian finansial dapat berupa aset yang terbakar. Hal ini dapat dihambat dengan penguatan petugas operasional dan aparat di lingkungan TPA. Jika petugas dapat tanggap dan menyelesaikan kasus secepat mungkin, maka kebakaran tidak akan menyebar luas. Masuk kepada pembahasan preventif dan mitigatif skenario. Yang pertama yaitu preventif skenario, di mana pengelola dapat melakukan pengamanan TPA dari tindakan yang memicu kebakaran dengan penguatan SMK 3 dan tenaga petugas operasional di lingkungan TPA. Pengelola juga dapat melakukan pengumpulan dan pengendalian gas metan secara teratur sehingga tidak adanya penumpukan gas metan dan selalu memelihara operasional di TPA dengan penumpukan lapisan sampah dengan tanah secara teratur. Sedangkan untuk mitigatif skenario, ketika terjadi kebakaran, petugas operasional TPA diharapkan sudah tanggap dengan adanya api dan dengan melakukan penyemprotan air pada area terbakar, melakukan pemburukan area terbakar dengan tanah, penginjeksian cairan supresan atau peredam api, pembuatan parit untuk mengisolasi api, dan membuat kolam air untuk peredam api. Kebakaran TPA pada umumnya terjadi dalam skala yang luas, sehingga mengingat ketersediaan air dan tanah untuk meredam api, serta daya jangkau damkar yang terbatas. Pada beberapa kasus pemadaman dilakukan dengan tujuan utama yaitu melokalisasi area kebakaran saja, sedangkan area yang terbakar dibiarkan padam dengan sendirinya atau menunggu turunnya hujan. Berikut untuk referensi yang saya gunakan dalam pembahasan safety case analysis ini. Pada 3 bulan terakhir ditemukan banyaknya kejadian kebakaran di TPA. Hal ini dikarenakan ketidaksengajaan ataupun cuaca yang panas yang tak kunjung hujan. Maka diperlukan adanya penguatan mitigasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan TPA agar tidak berdampak lebih luas dan lebih besar di kemudian hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.